kebocoran data Kebocoran ya. Dan data dia mempublish datanya bergiga-giga. Betul. Sebenarnya juga nggak tahu tuh datanya benar apa enggak gitu kan. Benar. Jangan sampai setelah dibeli download 20 giga ternyata datanya cuma 1.000 doang misalkan. 1.000 terus dikali aja gitu kan supaya Iya. jadi kelihatan banyak, itu mungkin aja. Ini Ketemu lagi bersama kita berdua di Ngobar. Ngobar. Ya. Jadi sebenarnya podcast ini udah di-record sebelumnya, tapi karena ada sesuatu hal kecelakaan entah apalah itu. Tahu ada pengaruh-pengaruh mistis. Nah, kayak kita ngomong gara-gara ngomongin orang kayaknya. Azab. Tetapi tetap kita hari ini tetap harus take ulang dan record ulang ya. Tetap ngomongin orang lagi gitu. Ngomongin orang lagi. Jadi ya namanya kan ngobrol bareng, ngobrol bareng, ya kan ngopi bareng, ngobrolin orang bareng. Nah, oke. Kan apa ya? Kita kemarin ngebahas masalah hacker. Siapa si Bjorka. Kayaknya kalau gue nanya misalkan apa sih itu hacker, kayak udah basi ya, udah pada tahu kan hacker itu. Apalagi kita kemarin kan lihat tayangan di salah satu stasiun TV swasta, ada narasumber yang katanya pawang hacker itu menjelaskan udah panjang lebar lah mengenai hacker, ya kan? Ya, dan ya, kalau kita dengar penjelasannya ya, hacker itu sebenarnya kan kata kuncinya adalah orang yang sering ngoprek, kalau kata Pak Made waktu itu ya kemarin itu kan, orang yang senang ngoprek gitu, itu udah bisa dikatakan hacker ya, atau istilahnya kan kata bahasa awalnya kan kata dasarnya kan hacking ya. Kayak kalau misalkan gue menemukan suatu cara untuk misalkan ngapain gitu kan, itu udah termasuk hacking. Betul. Nah, kembali lagi sih pertanyaan gue sebenarnya, kira-kira kalau gue pengen jadi hacker lah di dunia komputer gitu, di dunia kayak yang bisa membobol data, itu gimana sih caranya tuh? Gila, ya. Kan kalau gue misalkan benerin lampu, misalkan gue ngapain tuh jadi hacker. Ya, hacker lampu. Ya, jadi balik lagi ya, yang namanya hacker itu ya sama kayak manusia-manusia lain ketika ingin mengetahui suatu pengetahuan baru, ya pilihannya adalah belajar gitu kan. Belajar medianya apa aja, macam-macam lah ya. Ada sekarang di YouTube ada gitu kan, baik beli buku di Gramedia, tips menghack apa gitu kan ya, ada juga gitu ya. Selama kita mau belajar sebenarnya kita bisa gitu. Kita sebenarnya harus belajar juga ya sama teroris tuh. Teroris itu kan juga mereka sebenarnya nggak bisa ngerakit bom kan. Nah, mereka cukup lihat video, baca YouTube, mereka bisa ngerakit sebuah bom gitu. Sama hacker juga rata-rata begitu. Nggak, gitu. itu kan jawaban apa ya? Jawaban secara umum. Kira-kira nih kalau gua anak IT nih misalkan, atau anak apalah gitu pengen belajar hacker nih. Apa? Fundamentalnya apa sih yang gua harus belajar? Apa namanya? Coding dulu atau jaringan dulu atau apa gitu? Ya, sebetulnya kalau pengen cepet ya kita tinggal pakai software-software yang udah jadi aja kan. Jadi misalnya kayak kayak di Linux itu kan ada beberapa distro tuh kayak Kali Linux atau dulu namanya Backtrack. Itu udah ada tools hacking, tinggal kita pakai doang gitu. Kita tinggal cari aja di YouTube how to using tools ini gitu ya. Pasti nemu, kita bisa langsung belajar tanpa basic ya. Ini tanpa kita bicara hacker yang jahat nih ya, yang black ya. Yeah. Tanpa basic komputer pun mereka juga bisa gitu kalau dari awal ya. Tapi kalau kita pengen yang namanya hacker yang benar-benar white hacker gitu kan, benar-benar yang hacker sejati gitu ya, kita harus belajar IT dari awal gitu kan. Karena kalau kita cuplik pendapatnya Pak Made itu kan, ya namanya hacker itu yang dia punya kepengen untuk mengoprek sesuatu gitu kan. Jadi ya untuk mengoprek ya kita harus belajar. Kita ngoprek komputer ya kita harus belajar komputer gitu kan. Kalau enggak ya
mana kita bisa tahu gitu kan. Oke, berarti kan ya memang basic skillnya pasti komputer ya. Kalau kemarin itu gue tertariknya dengan istilah apa yang namanya white hacker itu justru dia pengennya mencari sesuatu yang salah tapi dia tidak merusak gitu loh. Tidak mempublish bahwa oh gue dapat data ini gitu, tapi justru dipublishnya benar-benar bagus gitu bahwa ini adalah celah gitu. Kalau yang sekarang itu kan yang lagi heboh itu kan apa kebocoran data ya. Dan data dia mempublish datanya bergiga-giga. Betul. Sebenarnya juga nggak tahu tuh datanya benar apa enggak gitu kan. Benar. Jangan sampai setelah dibeli download 20 giga ternyata datanya cuma 1.000 doang misalkan. 1.000 terus dikali aja gitu kan supaya jadi kelihatan banyak, itu mungkin aja. Jadi ya mungkin aja. Jadi yang namanya hacker itu kan secara ekosistem tuh banyak ya. Ada orang yang dia memang jagonya ngebobol gitu kan. Ada orang yang dia jagonya memang mengkoleksi data gitu. Ada orang yang memang dia jagonya adalah menyebar data gitu kan. Oke. Nah, jadi belum tentu si misalnya yang sekarang terkenal ini adalah dia yang membobol sistemnya. Bisa aja dia dapat data dari mana lalu dia sebar ulang gitu kan. Nah, itu mungkin aja lah gitu kan. Nah, kita juga nggak pernah tahu juga apakah si hacker yang ada ini walaupun satu account si B ini gitu kan, belum tentu orangnya juga cuma satu gitu kan. Oh ya, orangnya bisa aja 5 atau 6 yang bekerja untuk satu akun, itu mungkin aja. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba bilang oh ini katanya ditangkap, tapi itu tuh menarik. Tapi kok masih bisa ngupload kontennya gitu. Ya mungkin aja karena yang megang akun bisa aja nggak cuma satu orang gitu, dan ada mekanisme banyak akun gitu. Jadi salah satu akunnya ditutup, masih ada 5, masih ada 6 ya masih bisa masuk. Ya, gitu. Sebenarnya gue agak terkejut sih dengan dikeluarkannya berita bahwa oh udah ketangkep gitu. Iya. Maksudnya terkejutnya masa iya sih secepat itu gitu kan? Karena ya gue nggak tahu lah maksudnya gimana prosesnya, tapi secara awam gue berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin secepat itu gitu untuk jadi menangkapnya. Kita juga nggak pernah tahu ya si orang Cirebon atau orang Madiun lah terakhir yang ketangkap itu, dia diamankan itu dalam kapasitas sebagai saksi atau terduga atau udah tersangka. Bisa aja dia saksi gitu, misalnya ternyata si B ini punya indikasi pernah ngobrol sama yang diamankan di Madiun gitu kan. Ya, jadi kan dia diamankan baru ditanya-tanya gitu. Lo pernah ngobrol sama si A nggak sih? Gitu. Bener nggak sih si A cerita ke lo bahwa dia itu sebenarnya si B gitu. Buktinya apa gitu kan? Itu mungkin aja. Jadi mungkin salah satu berita juga ini ya memberitakannya kurang lengkap ya. Ada seorang yang diamankan ya. Diamankannya sebagai apa? Sebagai saksi kah? Sebagai tersangka? Sebagai terduga kan? Kita nggak pernah tahu sebenarnya kan. Makanya gue tertarik dengan statementnya Pak Made bahwa justru yang dirugikan adalah yang diserang itu adalah pola pikirnya kita kan sebenarnya. Iya, secara sosial gitu. Apalagi dengan handling yang kurang bagus gitu loh. Kayak misalkan kita misalkan ketangkep misalkan, dan itu nggak dijelaskan secara jelas tuh dia tertangkap sebagai apa, apakah diamankan. Justru yang keluar kan justru jadi malah makin negatif gitu loh. Masa ada berita bahwa oh yang ditangkap ini malah nggak bisa buka nggak punya laptop, nggak bisa ini gitu. Jadi bumerang gitu loh. Padahal kan ya mungkin aja dia misalnya dia kan katanya tukang es gitu kan ya, mungkin ada seseorang yang pernah beli es di dia lalu ngobrol bahwa dia mengaku bahwa dia si B gitu kan. Nah itu mungkin si tukang esnya diamankan karena pernah ngobrol sama dia gitu kan. Ya, diamankannya ya namanya diamankan kan bisa nggak langsung jadi tersangka lah gitu kan. Kalau ada pemeriksaan, ada alat bukti gitu kan. Ya nyari tersangka kayak gini nih nggak kayak di film-film ya. Biasanya di film itu kan karena nggak mungkin kita nonton bioskop itu berminggu-minggu, jadi durasinya dipendekin jadi cuma 3 jam 2 jam biar seru gitu kan, kayak pengejarannya seru banget. Nah nggak kayak gitu itu tuh harus dicari saksi, ketemu saksi lain barulah tertuju pada sesuatu gitu. Jangan sampai ya itu kadang
saya juga punya pengalaman kayak saya jadi saksi ahli gitu kan di suatu badan gitu. Terus dia kasih barang bukti sebuah IP ke saya gitu. Terus saya suruh membuktikan bahwa IP tersebut adalah milik seseorang gitu. Dianggapnya kalau orang udah tahu IP itu ada orangnya gitu. Padahal kan yang namanya IP ya mungkin kalau yang udah belajar jaringan komputer kan dia akan lewat ISP. Dari ISP ntar ketemu router, di routernya turun lagi router lagi berubah IP-nya. Ya kita harus telusuri sampai bawah, kalau enggak ya dapatnya IP gedung tersebut, satu gedung ada 10 lantai, terus ada puluhan kantor di situ, IP publiknya cuma satu, gimana telusurinnya kan? Iya. Butuh waktu lama gitu. Dan kadang-kadang juga penjahat kayak gini ketangkepnya juga kadang-kadang nggak melulu soal IT kok gitu. Kadang-kadang mereka merasa jumawa lalu cerita-cerita lah ke teman-temannya dari kuping ke kuping gitu kan, akhirnya ketahuan lah dia, akhirnya ketangkep gitu kan. Nah itu nggak selamanya lah kayak di film-film gitu lah, mungkin kebanyakan nonton film Hollywood gitu. Makanya gue sepakat sih dengan sebenarnya harusnya handlingnya dengan apa, kalau kata Fawadi kan kayak dengan jubir yang apa, yang mengerti dengan IT ya, juga, gitu. Tahu handling publik ya, dan juga komputer lah gitu. Ya. Karena ya mau nggak mau, walaupun orang awam juga dia udah mulai mengerti lah dengan dunia IT gitu. Nah itu balik lagi juga pemerintah juga akan punya PR yang besar, ya, bagaimana mensosialisasikan terhadap IT ini gitu kan. IT ini kan kelihatannya kita berpikir, oh masyarakat udah tahu kok, udah bisa pakai Facebook, udah pakai WhatsApp, udah pakai apa, mereka bakalan tahu kok. Tapi nyatanya ketika kita bicara keamanan informasi, masyarakat itu masih gagap sebenarnya gitu. Betul. Kayak misalnya proses hacking, proses kayak pembuktian, proses ini kan mereka nggak paham, taunya, wah ini pemerintah nggak beres nih, gitu kan? Kok nggak ketangkep gitu misalnya gitu kan? Taunya kan yang kayak di film-film gitu, secara cepat dia bisa langsung dapet ya kan? Dan juga bahkan dulu gue sempat lihat apa ya, postingan orang, gue udah berhasil nge-hack ini, padahal screenshotnya itu cuma screenshot. Kalau untuk orang IT tahu kan CMD ya, gitu, di ping gitu, padahal dia kayaknya udah menyebarkan berita yang negatif dengan screenshot itu gitu. Ya, udah. Nah, apalagi kalau kita nggak ibaratnya kalau dalam fotografi itu gue punya istilah melek gitu, IT lah istilahnya kan. Benar. Itu jadi sangat gampang sekali untuk membuat berita itu jadi negatif. Iya, jadi memang ya kesadaran bersama sih sebenarnya terhadap keamanan informasi ini ya, kita nggak bisa jalan sendiri. Benar juga kata pemerintah bahwa kita ya harus saling mendukung. Satu, masyarakat juga harus mulai melek terhadap data pribadi mereka gitu kan. Betul. Pemerintah juga harus mulai sosialisasi dan pengamanannya ekstra. Pemerintah secara keseluruhan ya, kita bicara bukan salah satu kementerian atau badan aja. Begitu juga dari sisi lembaga yang menyimpan data kita ya kan. Menyimpan data kita itu kan sebenarnya nggak pemerintah doang ya, tapi bisa aja lembaga swasta yang menyimpan data kita gitu kan. Nah itu juga harus mulai saling bekerja sama dan melek bersama gitu kan. Kalau enggak ya hal kayak gini akan terjadi terus lah. Iya. Gitu, makanya masalah data itu sebenarnya kan kayak ya, kalau gue boleh katakan di negara kita ini kayak data itu udah tersebar di mana-mana lah gitu. Ibaratnya kayak coba lu tiba-tiba ditelepon tukang kartu kredit misalkan, asuransi, coba itu dari mana datanya kalau nggak emang udah is everywhere gitu. Dan juga kayak misalkan ada acara apa harus ngisi form, misalkan NIK-nya berapa, ya kan? Nah, itu paling gampang masuk ke gedung harus tinggal KTP. Nah, itu tinggal. Kalau coba-coba harus ada suatu, misalnya kita berpikir aja lah, ada suatu lembaga hacker gitu kan, terus pengen ngolek data suatu masyarakat gitu. Mereka apply aja kan kerjasama sama cewek yang bertampilan menarik, terus gue jadi ngelamar jadi frontliner yang di depan gedung yang dia main KTP. Ya udah, setiap terima KTP foto taruh dapat. Udah. Bener itu. Iya, apalagi kalau misalkan lu buka fotokopian di depan SD, depan kelurahan itu. Kita nggak pernah tahu juga kalau kita fotokopi satu kakak kita, fotokopi satu KTP, ternyata dia fotokopi juga satu gitu kan. Iya. Sebenarnya hacker itu ya tukang fotokopi itu kayaknya. Kayak gitu, kebocoran data itu di Indonesia bisa ada di mana-mana gitu. Jadi itu problemnya, jadi karena data itu selalu akan keluar dari perlindungannya kan, pasti kan. Misalnya paling simpel lah, kayak misalnya
sebagai contoh data NIK kita. Data NIK kita kan selama ini nggak pernah ada kebocoran dari Dukcapil. Dukcapil selalu secure lah sejauh ini. Gitu. Nah tapi ada data kayak misalnya nama, nomor KK, sama NIK kita daftar ke provider nih. Ya, itu nah terus provider dia memvalidasi lah ke Dukcapil kan. Oh ini ternyata true hasilnya. Oh berarti kan data ini tervalidasi true ya dengan Dukcapil. Berarti data ini dibilang sama enggak, tapi ini data pribadi kita juga loh. Gitu. Begitu juga bank kan melakukan hal seperti itu kan. Nah di sisi Dukcapil yang dia adalah bertanggung jawab terhadap data kependudukan kita sudah melakukan halnya dengan benar. Tapi apakah di sisi yang melakukan validasi dan menyimpan data kita ini melakukan hal yang benar kan kita nggak pernah tahu nih. Gitu. Itu kan problem di mana data itu nggak selalu ada dan terlindungi di yang memang harusnya mengurusi data tersebut. Betul. Gitu kan. Kayak kemarin yang katanya data SIM card berapa juta itu datanya bukan dari Kominfo katanya. Ya, kalau bukan dari Kominfo dari mana gitu kan pertanyaannya, dari provider kah atau dari tukang pulsa kah gitu kan. Ya itu yang kita nggak pernah tahu gitu kan. Betul. Kayak di bank lah misalnya sebagai contoh lah, Gildas juga di poster di Kobuser juga bilang sebenarnya ada satu huruf yang isinya 8 PT apa 6 PT itu 6 pixel itu ada bahwa persetujuan kita dengan kita membuka akun di bank tersebut bahwa data kita bisa disebarkan ke rekanan si bank tersebut. Oh gitu. Iya. Apa si bank tersebut udah bagus perlindungannya gitu kan? Tapi apakah di provider ketiganya yang disebarkan itu dia perlindungannya bagus? Kan jadi pertanyaan berikutnya. Nah itu masalahnya di mana data itu nggak bisa akan selalu tercecer gitu. Nah itu melindunginya ya kita harus bersama melakukan perlindungan atau kita mendesain sesuatu yang memang bisa melindungi keseluruhan data yang tercecer-cecer tersebut gitu kan. Itu terlepas dari data-data yang ada tiba-tiba dari tukang gorengan gitu kan. Ada tukang apa tuh ya gitulah kan, segala data dokumen negara tapi dari tukang gorengan. Tahu dari negara itu gue jujur nggak begitu mengikuti itu masalah keamanan data itu. Kalau di negara kita udah ada undang-undang perlindungannya belum sih kalau data? Sejauh ini kan ada masih RUU ya, RUU PDP perlindungan data pribadi lagi digodok sih. Cuman isinya apa? Belum di ini ya, belum dipublish ya? Atau belum diketok sama DPR kan undang-undang kan. Oh gitu. Masih RUU rancangan undang-undang, jadi belum jadi undang-undang. Tapi isinya kayak apa juga saya belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Satu lagi ya perlindungan manajemen keamanan informasi ada. Terus satu lagi yang paling baru adalah yang punya BSSN adalah Perpres tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Nah, itu harusnya bisa jadi. Itu berkaitan dengan infrastruktur berarti dengan hardware-nya gitu. Enggak, itu infrastruktur informasi. Jadi informasinya lebih ke informasi yang vital tuh apa aja, bagaimana melindunginya itu ada di Perpres tersebut. Walaupun turunannya belum ada ya, baru Perpres ya. Bagaimana melakukannya juga kita belum tahu lah, itu ranahnya BSSN sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya secara komponen undang-undang mungkin udah ada, cuman bagaimana kita mengeksekusinya aja yang belum tahu ya. Saya pribadi belum tahu. Kalau di belakang sudah dilaksanakan ya mungkin aja, cuman saya pribadi saya nggak tahu bagaimana mereka melakukan perlindungan dan mengeksekusinya. Mas, kita kan tadi undang-undang. Nih, sebelum kita jauh lebih serius, gue tahu kalau misalkan Koko ini kan udah lama ya Saya udah lama, saya udah 32 tahun udah ya, lama. Pas hari ini 32 tahun. Wah, lagi ulang tahun ya. Oke, itu doang aja. Terus selama jadi ahli IT pernah nggak mencoba untuk hacking? Sejauh ini sih saya dari dulu sebenarnya pengen nyoba nge-hacking gitu kan. Ya nyoba pernah lah, tapi dalam kondisi lokal lah. Tapi kalau sampai yang di luar itu kemampuan saya kelihatannya kurang dalam arti kurang gigi. Iya, jiwa maling saya kurang baik kelihatannya gitu kan. Tapi kalau mencoba melindungi jiwa maling kurang baik gimana? jiwa maling itu kurang baik gitu. Kan kalau sesuatu yang negatif, baik itu berarti lebih negatif.
bukan lebih positif lebih negatif. Nah itu emang kurang baik. Jadi saya cenderung relatif lebih suka menyeting, menghardening sistem supaya lebih secure atau di ujung lah kalau ada kejadian lakuin forensik gitu. Itu lebih prefer ke situ lah saya sejauh ini. Gitu. Menarik sih forensik. Nanti kita bahas lah masalah forensik. Oh iya itu seru. Tapi kalau misalkan di beberapa situs yang udah lo amankan misalkan dari ininya, bisa terdeteksi nggak sih kalau misalkan kita diserang gitu? Sebenarnya kedeteksi biasanya kan relatif itu orang pertama nyerang itu jarang dia nyobanya manual ya, jadi mereka nyobanya pakai mesin gitu. Nah cobaan pakai mesin ini kelihatan secara log karena dia nggak manusiawi ya. Kalau akses biasa kan berapa detik orang harus mikir ngakses lagi. Nah kalau pakai mesin ini kan di scan ya dalam urutan waktu pakai program. Nah itu kelihatan tuh. Nah itu di log tuh kelihatan sebenarnya. Berarti kan gue kemarin lihat berita bahwa pemerintah mengatakan bahwa tidak ada data yang dicuri gitu. Sebenarnya itu pemerintah cukup tahu dengan kejadian itu atau enggak, atau hanya menenangkan aja gitu. Ini pertanyaannya menjebak sekali. Jadi pemerintah mungkin tahu, tapi pemerintah juga harus berkomunikasi politik kepada masyarakatnya juga harus baik gitu kan. Ya. Jadi pertama mereka harus menenangkan, itu pastilah. Nah, yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita menenangkan masyarakat, tapi masyarakat tetap waspada. Dan sampai kita menenangkan, lalu masyarakat jadi terlena, lalu ya udah nggak peduli perlindungan data pribadi lagi. Itu kan itu yang penting. Sama lah kayak bagaimana kita menghandle COVID lah gitu kan. COVID itu waktu itu kan mati-matian begitulah gitu. Tapi pemerintah juga melakukannya dengan ya tenang, ini masih dalam taraf yang bisa dipegang, tapi tetaplah pakai masker harus terus gitu. Ya kayak gitulah pokoknya yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi aware-nya tetap ada. Ya walaupun masyarakat kita nggak bisa bilang semua akan aware ya, tapi dengan sosialisasi, dengan ini yang terus-terusan harusnya masyarakat juga akan sadar. Bagaimana kayak dulu kita lihat pandemi lah 2020. Kita seorang pakai masker, nggak ada yang pakai masker kan, males gitu, alasannya macem-macem lah, ini konspirasi asing lah, Wahyudi lah gitu kan, supaya jualan masker jadi mahal gitu kan. Betul. Tapi lama-lama setengah tahun atau mau nyaris tahun pertama, tahun kedua tuh udah mulai udah hilang ya. Oh ya orang maksudnya udah mulai ya udah pakai masker tuh udah biasa gitu, udah nggak ada perlawanan lah, orang keluar jadi biasa pakai masker gitu kan, walaupun masih ada yang turun-turunin atau gimana, tapi orang akhirnya pakai masker gitu loh, jadi suatu yang biasa. Ya sama mungkin hal-hal kayak gini juga harus mulai digerakkan, tetap waspada dan tetap tenang, tapi harus tetap waspada gitu ya. Balik lagi tadi yang Gildas bilang, Pak Made bilang adalah bahwa kita itu yang diserang itu selain sisi data, hardware atau dan teman-teman, tapi dari sisi semantik juga kita diserang. Ya, gitu kan. Jadi bagaimana membuat masyarakat akhirnya sibuk sendiri dengan urusan kayak gini gitu loh. Akhirnya nggak mikir yang lain gitu kan. Ya, itu yang saya di podcast ini kan harusnya saya bisa ngerjain disertasi gitu kan. Terus tiba-tiba diundang di podcast ini gara-gara ngurusin data beginian kan, ini berat nih, man. Kontraproduktif ya. Gitu. Ngundang Bapak Koko ini susah sekali sebenarnya. Dari kemarin juga di sini ya, susah payah. Harus beliin kacang dulu. Iya, harus beliin kacang dulu. Tapi kalau pakai kacang jadi agak ini soalnya, agak ada kerjaan tangannya gitu. Oh gitu. Kayak lihat videonya Pak Made kan kemarin tangannya kayak nggak ada kerjaan. Gini terus ya. Kalau kata temen satu band saya dengan Pak Made bilangnya, emang dasar keyboardis gitu, tangannya juga gayanya main keyboard gitu. Menarik nih. Tapi apa ya, sebenarnya ahli IT itu banyak ya di Indonesia ya. Kalau masalah ahli IT ya, kalau misalkan kayak hacker itu menurut lu cukup banyak gak sih di Indonesia orang yang begitu? Ya banyak lah pasti. Kalau kayak apa, script kiddies itu kan juga bisa dibilang hacker gitu kan.
Nah itu pasti banyak lah. Kayak misalkan dulu kan sempat ada berita bahwa hacker Indonesia menyerang negara tetangga. Itu Ya bisa tetap ada itu. Ya ada, bisa siapa aja yang namanya hacker itu kan. Bisa aja orang Rusia terus pakai IP Indonesia kan kedeteknya semua orang Indonesia, padahal orang Rusia. Ya, betul sih. Tuh kan. Jadi kita seperti yang kata Pak Made semalam lah. Kita akan dia bisa sebut dia hacker apa enggak, itu adalah ketika kita sudah melakukan pembuktian. Iya. Apa yang dia lakukan dan apa konsekuensi yang dia lakukan. Kita belum sebut dia black hat atau white hack gitu kan. Itu baru setelah itu gitu. Jangan sampai dia ternyata gue cuma dapat data doang nih. Ya. Saya ngolek data, terus datanya saya jual, bukan hacker lah, gitu kan, tukang jualan data gitu kan. tapi menarik sih kan kalau yang namanya ada satu grup komunitas hacker misalkan. Mungkin kalau siapa tahu dari kejadian ini mungkin mereka perlu dikasih ajang untuk membuktikan diri gitu, maksudnya mengasah skillnya gitu. Misalkan kayak pemerintah, oke lah, gua open situs presiden gitu misalkan. Silakan yang mau ngehack silakan gitu kan, ada kompetisinya misalkan. Itu menarik sebenarnya. Bounty hunter gitu ya. Sebenarnya menarik sih. Waktu itu sebenarnya Kominfo punya kegiatan kebetulan yang salah satu panitianya dan penggagasnya ya, itu bener. Saya, Pak Made gitu. Pak Evan kan juga pernah ngisi kan di Makassar kan. Bareng Pak Mardi juga, saya gitu kan. Namanya Born to Protect. Nah, itu sebenarnya menarik sebenarnya, cuman enggak tahu ya kenapa belum lanjut lagi. Sebenarnya itu salah satu inisiasi menarik gimana kita mencari hacker-hacker yang itu kan Kominfo masih Nesis ya waktu itu ya. Ada Jim Giovanni segala kan waktu itu kan di Makassar itu kita. Makanya menarik gitu kalau misalkan ya kita kasih inilah gitu, kasih ke tempat dan gua rasa itu bisa timbal balik gitu keuntungannya gitu. Betul. Situs kita semakin secure, datanya juga semakin secure dan mereka juga punya tempat gitu. Kalau sekarang kan kayaknya semuanya yang dinamakan hacker itu jelek. Betul. Ya kan? Tapi belum tentu kan hacker itu jelek gitu. Ada juga orang yang bertugas mengamankan suatu situs misalkan. Yang biasa kan istilahnya kayak white hacker gitu. Mungkin Koko juga waktu itu kan sempat kayak gitu. Gitu-gitu aja sih, Pak. Saya jagain server di depan gitu. Jagain server ya kan. Jangan ngambek. Sebenarnya jaganya gitu ya. Nggak ada gini-gini ya. Jangan dihack. Gitu aja. Jadi memang ya harus ada kerja bersama lah antara pemerintah juga dengan sosialisasi, dengan perlindungannya, dengan bagaimana kita menggenjot keamanan informasinya gitu, supaya berapa tahun lagi jangan sampai ini terjadi gitu. Apa terjadi lagi dan lebih parah gitu. Sebagai contoh 2024 nih ya, kita maaf nih 2024 apalagi kalau ada kan sekarang mulai banyak kayak apa tuh namanya? Apa yang orang ngomong video tapi mulutnya diganti itu apa namanya? Deepfake itu kan. Nah, itu kalau 2024 sampai dipakai gitu kan. Wah, dengan kondisi masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik dan benar, maka orang akan percaya gitu kan. Iya, betul. Misalnya Pak Evan nyalon wali kota Depok gitu kan, ternyata di deepfake jadi kata-katanya jelek-jelekin wanita di Depok gitu kan. Misalnya wanita Depok itu tukang gitu kan. Nah, bisa jadi masalah gitu kan. Iya. Nah, ketika masyarakatnya sudah diedukasi dengan baik, dengan benar, meminimalisir lah. Gitu. Walaupun ada ya kalau kita bicara politik pasti ada sentimen-sentimen yang karena dia mendukung seseorang pasti akan langsung percaya gitu, ada. Cuman meminimalisir orang-orang yang tadinya nggak percaya, nggak mendukung sesuatu akhirnya jadi percaya atau enggak. Nah itu dia, makanya handlingnya memang harus ini ya, karena kan kalau ya namanya kita di Indonesia itu persebarannya itu kan nggak merata ya. Ada kita mungkin di kota oke lah kita lebih dapat informasi yang lebih bagus, lebih cepat gitu. Dibandingkan dengan orang yang ada di pelosok sana gitu. Nah, makanya memang
handling dan edukasi ini juga sangat penting banget gitu. Apa gue ada aja kemarin hilang lah, sekarang kepotong lah. Sebenarnya kemarin juga kepotong juga sih memang kamera kita karena podcast budget. Dibilang ini karena ngomongin orang gitu. Iya juga sih, karena budget juga sih sebenarnya sih kameranya cuma bertahan 30 menit nge-save videonya. Biasalah ada buffering lagi kasihkan ngobar. Jadi kepotong. Gue juga sebenarnya tadi terakhir pembahasannya apa gue juga lupa sebenarnya. Sebenarnya pembahasan yang penting adalah kalau yang nonton ada pengen nyumbang video kamera yang bagusan dikit silakan, atau mau nyumbang SD card yang kencengan dikit juga. Kalau mau yang sponsor juga boleh. Ini belum ada mereknya ya kan. Terus ini nih. juga belum ada siapa. Sponsorin kacang misalnya gitu kan, belum ada mereknya juga gitu. UMKM juga boleh nih. Ini udah UMKM. UMKM bener harusnya. Harusnya kan? Gak kepikiran gitu. Jadi gimana ya Pan? Kita closing aja. Dulu lah. Atau kita mau bahas yang lain lagi. Yang kali masalah kalau nggak salah terakhir itu peran pemerintah dalam mengedukasi mengedukasi masyarakat. Apalagi kan tantangannya adalah Indonesia itu punya daerah-daerah yang terpencil. Ya. Banyak sekali kan, dan belum internet ada, mungkin udah minimal udah 3G lah gitu. Tapi apakah mereka siap dengan 3G dan sudah siap dengan sosial media gitu? Ya, edukasinya seperti itu sih yang jadi tantangan gitu. Benar. Kayak di tempat gua aja ya masih banyak yang nyebar hoax dan segala macam itu, apalagi kayak di grup keluarga ya. Apalagi kayak sekarang ini masalah hacker ini tiba-tiba dia bilang, oh kok serem banget ya pemerintah, kok kayaknya nggak ada pergerakan, nggak ada pergerakannya, padahal sebenarnya ada tapi nggak dilihat itunya gitu. Itu jadi memang problematika kita karena kita dari Sabang sampai Merauke kita juga harus berpikir bagaimana memeratakan pendidikan gitu kan. Yang dengan luasnya Indonesia ya, luas dalam berarti bukan kalau kayak negara lain kayak misalnya Australia itu memang luas, Eropa memang luas, tapi kan mereka satu daratan gitu kan. Sedangkan kita kan tersambung berdasarkan laut dan ada beberapa daerah yang hutan gitu. Jadi kan sampai teknologi ini terlalu jalan lebih cepat ketimbang edukasinya gitu. Kalau bisa ya memang selalu lebih cepat teknologi baru kita bisa edukasi, tapi paling nggak terlalu jauh gitu kan. Kayak tadi gue bilang 2024 jangan sampai kita deepfake ini udah ada gitu. Tapi edukasi terhadap deepfake ini belum nyampe situ ke masyarakat, itu sangat berbahaya kan gitu kan maksudnya. Jadi itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah, lembaga pendidikan seperti kita dosen, kita juga bisa sebenarnya kita berjuang dengan menjelaskan kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu yang di rumah dia punya orang tua, punya saudara bisa menjelaskan juga. Itu gitu. Harusnya emang generasi muda kita lebih lebih teredukasi, dan edukasinya juga dibawa ke rumah gitu. Betul Jangan sekali. sampai juga generasi muda yang harapan kita teredukasi justru menyebarkan sesuatu yang tidak benar gitu. Jangan calon pacar aja dibawa ke rumah kan. Edukasinya juga harus dibawa harusnya. Tapi menarik sih kalau tadi lu sempat mengatakan tantangan kita di 2024 ya. Itu kalau sekarang aja kita udah heboh dengan serangan kayak gini. Iya. Pasti bukan pasti sih. Tapi inilah 2024 mungkin akan lebih banyak serangan-serangan kayak gini. Pasti. Gitu. Karena itu kita diserang secara semantik. Pasti tadi ada data-data misalnya dari suatu paslon atau suatu partai mungkin yang dibocorin supaya orang jadi nggak percaya terhadap partai itu, padahal datanya juga nggak tahu itu valid apa enggak, nggak ada yang bisa memvalidasi. Itu mungkin aja terjadi. Kebayang juga misalkan parpol ini mengatakan pemilih gua datanya sekian puluh juta, ternyata yang masuk berdasarkan data dari hacker ini enggak gitu. Iya, itu kita harus siap-siap karena ya ada waktu lah 1,5 tahun lagi lah ya, hampir 2 tahun ya, itu yang harus kita optimalkan untuk mengedukasi. Jangan sampai kita pikirnya gini, mungkin aja ini pertarungan politik antar individu di Indonesia itu masih better lah.
Tapi yang ditakutkan adalah ini adalah individu dari luar yang merusak kesatuan Indonesia dan take advantage dari itu semua. Nah, itu yang kita harus aware juga gitu, jangan sampai kita terlena lah terhadap hal ini dan kita langsung percaya, kita langsung ini gitu, menganggap ini semua benar dan macam-macam lah gitu. Itu kita harus hati-hati sih di titik itu. Oke. Ngomongin balik lagi ke masalah hacker. Sebenarnya kalau hacker itu kalau di perguruan tinggi juga nggak dipelajari ya sebenarnya. Ya sebenarnya dasar dari untuk menjadi hacker ya kita belajar di perguruan tinggi. Ada ya di perguruan tinggi ya. Ada, cuman sekarang TV-nya yang mati. TV-nya mati kan. Nggak boleh mau ngomongin orang gitu ya. Podcast paling ini nih. Kemarin belajar UMKM lancar-lancar aja. Curiga saya ini. Nah, perguruan tinggi sebenarnya ada ya, ada dasarnya ya. Ada lah kalau kita mau belajar programming kan di perguruan tinggi diajarin. Ya walaupun nggak secara langsung ya how to be hacker tapi gitu. Dasarnya itu ada lah di situ. Kan. Tapi juga mungkin perlu di ini juga ya, pasti juga ada sih bagaimana supaya menjadi hacker yang bukan menjadi hacker ya, supaya tidak merusak lah minimal. Minimal nggak merusak lah, yang namanya. Kita juga nggak bisa melarang untuk tidak menjadi hacker. Oh iya, itu kan keputusan masing-masing ya. Bagaimana mereka memutuskan saya ingin menjadi hacker saja untuk membobol gitu kan. Nah itu karena kan kayak apa? Ya kayak lu data pribadi misalkan, itu kan kerugiannya bukan hanya sebenarnya yang diserang bukan pemerintah aja gitu, tapi masyarakat justru itu sebenarnya yang mau lu serang musuh lu siapa gitu, pemerintah apa masyarakat gitu sebenarnya. Jadi balik lagi, ketika kita menjadi seorang hacker lalu kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, itu akan menjadi kriminal gitu kan? Betul. Kita emang menjadi hacker, cuman kita membobol sesuatu lalu kita sebarkan data tersebut. Membobolnya sudah kena undang-undang ITE, menyebarkannya juga kena undang-undang ITE yang hukumannya tidak sedikit juga tapi banyak. Gitu kan. Itu ya ranahnya masuknya udah bukan hacker atau apa ya, itu kriminal. Gitu. Kriminal ya. Iya, secara undang-undang Indonesia itu dikategorikannya sebagai kriminal. Bisa merusak dan mencuri ya berarti. Iya, juga. Itu kan sama kayak mencuri kan sebenarnya kan. Data itu kalau kita ibaratkan ada satu rumah, ada pintu, di dalamnya ada barang TV, radio gitu kan. Even yang punya rumah itu orang yang nyebelin di komplek itu gitu kan. Ketika kita masuk ke rumah tersebut terus kita ambil barangnya, kita tetap maling gitu. Walaupun yang punya rumah tuh nyebelin gitu kan. Iya, kan, betul. Gitu kan. Itu contohnya. Atau misalnya yang Gildas bilang gitu, ada maling punya rumah gitu kan. Terus di dalamnya ada TV, ada whatever gitu. Terus ada maling. Nge-maling si rumah maling tersebut. Ya dalam posisi itu yang jadi tersangka, yang jadi kriminal ya si maling yang nyuri rumahnya si maling itu gitu kan. Si maling yang punya rumah itu ya itu kasusnya lain lagi. Lain gitu. lagi ya, itu, benar. Itu gimana bagaimana contohnya kita nggak bisa pakai istilah Robin Hood lagi gitu kan. Kita kan anggapnya selalu kayak Robin Hood ya. Dia mencuri demi masyarakat gitu kan. Ya itu nggak terjadi lah, tetap kriminal gitu. Padahal di sini kan mencuri untuk masyarakat, mencurinya juga masyarakat. Iya, gitu, data masyarakat gitu kan. Itu sama lah, itu kalau orang Jawa ngibaratinnya itu kayak lo mencuci baju yang kotor pakai air kencing gitu kan. Ya bersih habis itu kotorannya, tapi tetap aja bau pesing gitu kan. Nah, itu salah satu analoginya gitu. Jadi agak berbahaya juga ketika ada orang-orang seperti ini lalu dia didewakan gitu lah, dipuja-puja gitu. Itu juga sangat berbahaya ya. Gitu. Terlepas bahwa dia menunjukkan bahwa pemerintah itu masih ada kurang, masih ada ini, tapi ketika kita mengidolakan mereka, kita menjunjung mereka, itu juga suatu hal yang bahaya. Makanya kayak misalkan anggaplah si B. hacker si B ini misalkan
mendapat dukungan dari masyarakat. Sebenarnya masyarakat mikir nggak sih sebenarnya yang dia curi itu data mereka Iya, gitu. tapi waktu kita juga sempat bikin survei kecil-kecilan di Parkit itu hampir berapa puluh persennya itu mereka menganggap bahwa yang dilakukan oleh si Bjorka itu nggak baik. Oh gitu. Iya. Dari Hasil respondensnya ya. Responden ya hasil survei yang dilakukan itu sejauh ini sih seperti itu ya, Nah, masih makanya berproses. Gua mungkin tadi kembali lagi tuh yang masalah edukasi. Kalau yang gue lihat mungkin aja masyarakat di daerah yang terpencil karena belum nyampe edukasinya, bisa aja dia mendukung gitu. Bisa aja. Tanpa dia tahu bahwa yang tahu bahwa itu bermasalah. Mungkin aja. Sementara kita yang di sini udah biasa, ini pasti udah nggak benar gitu. Ya karena balik lagi kan kalau sentimen ke pemerintah itu kan paling seneng ya. Ya, apalagi kalau ada yang menggerakkan kan. Iya, lebih seru lagi. Itu ya gitulah, itu yang harus kita pahami bersama bahwa hal-hal seperti ini kita harus bekerja bersama lah. Bukan kerjaan 1-2 orang, 1-2 lembaga aja sih. Gitu. Ngerti masalah si hacker ini. Ada yang ulang tahun. Apa nih? Aduh, ini harus di-cut lagi dong. Enggak usah, langsung aja. Ya ini jadi gak serius. Ngobarnya 17 tahun. Kok 17 tahun sih? 71 berarti. Tua banget tuh. Terima kasih. Masih 17 tahun. 17 tahun. Pas aja ya. Bentar dong, berdoa dulu dong. Semoga semua menjadi hacker yang baik. Enggak. Ya. Udah tiup aja lah. Pegang. Kan saya hacker bukan debus. Aduh, terima kasih. Selamat ulang tahun ya, bro. Iya. Sama-sama nih umurnya bertambah. Kenapa 17 sih? 17. Apa 17? Ini kan tanggal 16, Pan. Enggak tahu juga. Kan oh gitu. ya. Kan jadi bapak-bapak muda terus ya. Bapak muda. Sungguh menyesal. Ya, Itu tadi lilinnya lagi dihack. Oh gitu. Makanya jadi 17 umur lo jadi dihack juga. Oh gitu. Jadi data lu udah jadi 17 tahun sekarang. Oke. Ya. Aman. Pantesan nggak mau di closing. Ternyata ada kacang di balik batu. Pakai potong juga masuk di podcast. Nggak usah lah. Ntar potongnya setelah Nggak, ya podcast. closing dulu lah. Closing dulu lah. Oke. Ini tadi obrolan masalah hacker, mungkin terlalu jauh kita ngobrol, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga ngobar juga ngobrol bareng ya, nggak, intinya adalah hacker gitu, masalahnya sampai kemana-mana ya itu urusan kalian yang mendengar. Ingat ya, perkataan itu adalah pendapat pribadi saya, jadi jangan diambil serius. Ya, saya nggak perlu bikin blur mukanya Koko kan. Suaranya ya. Pakai suara Cipmang. Nama saya Mawar. Umur 17 tahun. Pekerjaan tit gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di ngobar selanjutnya. Semoga ini data dari kamera sini juga aman. Bisa nih nanti aman ya. Mudah-mudahan segera tayang besok atau besok hari lah, kalau hari ini harus mudah-mudahan. Oke. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like-nya kalau memang suka, kalau nggak suka dislike aja, walaupun dislike-nya sekarang nggak dihitung di YouTube. Tombol lonceng itu penting karena supaya bisa dapat notif kalau ada video-video baru, dan follow juga Instagramnya Bapak Evans, ntar ditambahin, terus Instagramnya saya juga ntar ditambahin, gitu kan. Jadi terima kasih sudah ngikutin, nonton, gitu kan, memperhatikan, meluangkan waktunya terhadap video ngobrol-ngobrol ini, gitu kan.
Jangan lupa nanti yang ngucapin selamat ulang tahun di komen nanti dikasih hadiah oleh Koko ya. Dalam bentuk brosur. Voucher GoPay ya 50.000. Coba jangan lupa ya. Oke, see you semua. Bye bye. Selamat ulang tahun Koko. Bye. Terima kasih. Ulang tahun ke-17.